setelah ibundanya kakeknya, setelah kakeknya pamannya, betul urutannya. Halimah Sa'diyah, kemudian setelah itu dirawat oleh Abdul Muttalib, kemudian Abu Thalib. Meninggalnya jid kakek beliau. Qama bi tarbiyatihi, kemudian yang melaksanakan tarbiyah, yang mendidik baginda Nabi ba'da wafati ummihi, setelah ibunda wafat ibundanya. Kita bisa membayangkan ya, dari Nabi lahir dirawat oleh Sayyidah Halimah Sa'diyah, kemudian setelah itu dibawa ke Madinah, kemudian pulang di Abwa, berpisah dengan ibundanya, pulang lagi, kemudian sampai di Mekah ketemu dengan kakek beliau. Kakek beliau adalah yang memberi nama Nabi Muhammad, Muhammadah, Ilham. Dan waktu memberi nama Nabi Muhammad itu dikritik oleh kaumnya. Kenapa kamu kok tidak menggunakan nama kakek moyangmu, wahai Abdul Muttalib? Kenapa kok pakai nama aneh, nama baru, Muhammad? Nama yang tidak pernah dipakai di Arab waktu itu. Jadi Abdul Muttalib sampai ke atas itu namanya kan jelas. Paman-pamannya sangat jelas. Kenapa kok dikritik waktu beri nama Nabi Muhammad? Itu adalah ilham dari Allah kepada Abdul Muttalib. Dan dia mengatakan bahwasanya aku berharap cucuku nanti akan disanjung di langit dan di bumi. Dan Allah wujudkan. Wa kana yuhibbu akthar min hubbihi li auladihi. Sangat mencintai Sayyidina Nabi melebihi daripada anak-anak beliau. Tentu banyak faktor ya, banyak sebab. Di samping cucu, umumnya cucu memang sangat dekat dengan kakeknya. Apalagi baginda Nabi adalah cucu yang telah ditinggal oleh ayahandanya. Cucu yang ditinggal oleh ibundanya, sangat masuk akal. Bagaimana kasih dan cintanya. Bagaimana kasih dan cintanya. Walamma balagha umruhu 8 sanawatin mata jadduhu. Setelah Nabi sampai umur 8 tahun, berarti 2 tahun dirawat kakeknya, wafat kakek beliau. Bada'an kafalahu sanata ini, setelah merawatnya, menjaganya selama 2 tahun. Jadi bisa menghafal ya perkiraan tahun-tahun ya. Dari lahir 5 tahun pergi, pulang 6 tahun, 2 tahun, pindah kepada kakek beliau. Setelah kakek beliau 2 tahun, yaitu tahun umur ke-8, kakek beliau wafat. Wabada wafat jaddihi, setelah kakeknya wafat, kafalahu ammu Abu Thalib. Kemudian dirawat oleh paman beliau yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib. Abu Thalib adalah ayahanda daripada Imam Ali bin Abi Thalib. Wa kana faqiran, fakir sekali. Fawassa'allahu rizqah. Setelah Nabi masuk dalam keluarga tersebut, Allah lapangkan rizkinya. Allah lapangkan rizkinya. Jadi baginda Nabi itu dengan Sayyidina Imam Ali itu adalah biarpun sepupu tapi hidup satu rumah. Nanti seperti keluarga, seperti kakak adik, sangat dekat sekali. Sebelum Imam Ali menjadi menantunya. Jadi dekat sekali. Wa kana fi muddati kafalati ammihi, baginda Nabi biarpun masih kecil, hidup bersama pamannya, enggak ngerepoti. Qaiman bima qasamahullahu wa yassarahu lahu. Dia menjalankan apa yang bisa ia lakukan. Termasuk diantaranya berdagang. Ikut pamannya. Dibawa pergi ke Sam. Sampai kisah pertemuan dengan Bukhairah dan seterusnya. Ada nanti kisahnya. Jadi adalah, biarpun beliau adalah yatim, hidup dengan pamannya adalah tidak merepotkan. Dan Allah mudahkan. Setelah baginda Nabi tinggal dengan paman Abu Thalib, pamanda Abu Thalib adalah juga dimudahkan urusannya. Baik, kemudian ini, kemudian dirawat oleh Abu Thalib sampai
Dirawat oleh Abu Thalib, pamanda Abu Thalib sampai dinikahkan, sampai nanti mendapatkan risalah, mendapatkan wahyu. Sampai mendapatkan wahyu. Mendapatkan risalah, mendapatkan wahyu. Dan Abu Thalib nanti menjadi penjaga Nabi dari luar. Karena Abu Thalib sangat terpandang. Memang beliau sangat terpandang. Karena anak daripada Abdul Muttalib. Jadi memang suku Quraisy, suku keluarga baginda Nabi, keluarga terpandang di sana. Jadi nanti dalam kisah akan disebutkan bagaimana peran Abu Thalib yang sangat berarti di dalam awal perjuangan baginda Nabi SAW. Orang yang marah dengan baginda Nabi karena risalahnya di saat berhadapan dengan Abu Thalib yang pasang dada, mundur. Karena menghormat Abu Thalib. Jadi jasa Abu Thalib sangat besar di awal-awal perjuangan baginda Nabi SAW. Sehingga dengan wafatnya Abu Thalib nanti Nabi pun sangat bersedih. Adapun di dalam nanti ada Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang menjadi penenang hati. Jadi Nabi di luar tenang hatinya, aman dengan Abu Thalib. Dan dari dalam ada Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Baik, kemudian kita lanjutkan. Jadi setelah bersama Sayyidina Nabi bersama pamanda beliau Abu Thalib, apa yang dikerjakan ini tadi? Dia hidup seperti orang normal. Umumnya di sana adalah gembala kambing dan sebagainya. Justru menggembala kambing adalah muqaddimah menjadi seorang yang bisa meriayah mengayomi umat. Khulasah rabbahu ba'da ummihi jadduhu Abdul Muttalib. Ringkasannya adalah setelah ibundanya, kakeknya. Setelah kakeknya, pamannya. Seperti urutannya. Halimah Sa'diyah. Kemudian setelah itu dirawat oleh Abdul Muttalib. Kemudian Abu Thalib. Makanya hidup beliau biasa. Seperti anak sendiri, bukan manja, bukan nakal, bukan. Seperti anaknya sendiri, anak pamannya Abu Thalib. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.